Sebisa mungkin kami sebagai orang tua itu menjaga lisan kami agar tidak mengucapkan kata-kata, baik itu kata-kata goblok, kata-kata tolol, kata-kata mendu, kata-kata nakal, bahkan kata-kata dablek atau nakal yang biasa diucapkan oleh orang lain. Itu kami jaga agar tidak keluar dari lisan kami terhadap anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat Air News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Banyak yang mengatakan sudahi urusan Gus Miftah itu kan, lagian sudah memaafkan. Dari kemarin saya nggak bahas itu sebenarnya ya, saya nggak ada tampil untuk membahas itu. Akan tetapi ketika berseliweran komen-komen yang sudah menurut saya itu menggelikan. Ambil hikmahnya, ini hikmahnya adalah mengangkat derajat Pak Sunhaji. Justru yang harus mengambil hikmahnya itu adalah Gus Miftah dari kejadian ini gitu loh ya. Terus kemudian siapa lagi? Orang-orang yang menjadi mubalek, yang punya jamaah, yang mempunyai jam terbang, itu juga ambillah hikmah dari kejadian ini. Betapa pentingnya menjaga lisan kita gitu loh ya. Sebenarnya saya malas untuk membahas ini, tapi karena berseliwerannya komen-komen yang bagi saya, aduh ini gimana sih? Ini loh ya, saya jelasin. Jadi kan mungkin yang komen tuh orang-orang yang belum punya anak mungkin ya. Saya sudah punya anak, saya punya keluarga. Dalam keluarga kita itu diwajibkan untuk mendidik anak-anak kita sebaik mungkin. Sehingga banyak orang menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren karena mungkin padatnya jadwal mereka sehingga kurang mampu dalam segi waktu, mungkin dalam segi keilmuan agama dan sebagainya, menitipkan anaknya ke pesantren ya. Kalau kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, dulu guru saya mengatakan jangan sampai mengatakan atau berkata-kata jorok kepada anak, karena itu akan direkam, karena itu akan menjadi doa. Kalau sudah kebiasaan kita ucapkan setiap saat, itu bisa jadi menjadi doa yang buruk terhadap anak kita. Sebisa mungkin kami sebagai orang tua itu menjaga lisan kami agar tidak mengucapkan kata-kata, baik itu kata-kata goblok, kata-kata tolol, kata-kata mendu, kata-kata nakal, bahkan kata-kata dablek atau nakal yang biasa diucapkan oleh orang lain. Itu kami jaga agar tidak keluar dari lisan kami terhadap anak-anak kami. Seberapapun mereka bertingkah, kami hanya memberikan masukan, omongan hati ke hati, dan hanya minta kepada Allah, ya Allah, ini titipanmu, jagalah anak-anak kami. Kami menjaga semampu kami, ya Allah, mendidik semampu kami. Didiklah anak-anak kami, hatinya anak-anak kami itu. Bahkan dalam sehabis sholat itu kita mendoakan, kita kirimi Fatihah anak-anak kita, supaya hatinya menjadi hati yang lembut, yang mudah dibenahkan. Akan tetapi ketika para mubalek hanya untuk mencari ketenaran, hanya untuk mencari cuan, kemudian berkata-kata yang jorok, yang dianggap itu lucu-lucuan, itu yang sangat-sangat menyakiti hati kami sebagai orang tua. Bagaimana dalam pengajian itu bukan cuma orang tua-tua aja, bahkan ada anak-anak kecil yang hadir ke situ. Bukan cuma di pengajian, bahkan di sosmed. Itu anak-anak kecil menikmati itu semua sebagai konsumsi publik. Ketika kami menjaga lisan kami dari kata-kata kotor, sementara jenengan-jenengan mengucapkan kata-kata yang kotor di setiap momen manggung jenengan, apa itu nggak meracuni? Bagaimana jenengan bertanggung jawab kepada Allah nantinya? Apa jenengan nggak mikir sampai segitu? Jadi kalau ada orang yang komen ngawur-ngawur tuh, kadang saya gregeten lah ya. Kita itu nggak ingin membahas kejelekannya, enggak,
Tapi ini orang-orang semacam Gus Miftah ya, yang karena sudah saking lamanya mengucapkan kata-kata jorok semacam itu. Lihatlah, saya bukan memfitnah, banyak video-video yang beredar tuh. Bahkan sekarang sama netizen tuh dikorek-korek terus videonya ya. Itu banyak kata-kata jorok yang dilontarkan hanya untuk menjadi candaan, biar lucu dalam ceramahnya. Sampai-sampai dokter pun dibilang, mohon maaf, goblok juga sama Gus Miftah. Banyak lagi yang masih dikatakan semacam itu. Inilah pentingnya verifikasi, pentingnya ada sertifikasi, ya, sertifikasi dari Kementerian Agama untuk memberikan siapa-siapa yang layak menjadi pendakwah. Dengan selektif bisa dikoreksi di situ. Agar apa? Agar generasi muda itu tidak lebih buruk. Mereka itu ya nggak mungkin toh otomatis orang tua itu kalau ya umpama saya mau berangkat ke pengajian kemudian dilarang, kan seakan-akan kita melarang menuju ke perbuatan baik. Sementara kita tahu apa yang disampaikan oleh para mubalik itu dengan mudahnya mengatakan kata-kata jorok kepada para jamaahnya. Itu bukan suatu hal yang baik, bukan pendidikan yang baik. Untuk jenengan itu lebih tenar atau lebih apa, nggak perlu harus mengutarakan dengan kata-kata yang jorok, nggak perlu gitu loh. Jadi kalau kita kemudian tidak memberikan sanksi sosial atau sanksi moral kepada orang-orang yang semacam pendakwah-pendakwah yang tidak bisa menjaga lisannya, maka ini akan terjadi lagi di keesokan harinya oleh orang yang lain gitu loh, oleh pelaku yang tidak sama, oleh pelaku yang berbeda. Maka dari itu, mohon maaf, kami sebagai netizen, sebagai penikmat sosial media yang kemudian harus mengkoreksi apa yang jenengan sampaikan. Kalau mungkin dalam segi agama, mungkin kami ini kalah dengan jenengan para mubalik itu ya, yang sudah menghafalkan sekian banyak hadis mungkin. Akan tetapi dalam segi beretika, insya Allah kami nggak kalah dengan para jenengan. Bagaimana kami harus menyampaikan dengan kata-kata yang lugas, dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang arif, yang lembut terhadap anak-anak itu bagaimana. Jadi jangan jadikan candaan itu sebagai bahan jenengan untuk mencari ketenaran. Gunakanlah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada jenengan untuk jenengan gunakan sebaik-baiknya, mendidik masyarakat luas agar itu bisa menjadi jariah jenengan semuanya. Sekali lagi, jenengan sebagai figur publik jangan anti kritik, dan ketika ada orang yang mengkritik maka jadikan itu adalah sebagai rem, sebagai evaluasi muhasabah diri kita. Semoga video ini bermanfaat. Jikalau ada kata-kata yang kurang tepat, yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau menyindir salah satu dua orang, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.